Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. InsyaAllah mendekati hari yang fitri. Ramadan itu pergi. Ramadan pergi dengan membawa dosa-dosa kita dan meninggalkan pahala untuk kita. Karena kenapa disebut Idul Fitri? Karena Idul itu adalah sesuatu yang berulang-ulang atau yang menjadikan tempat kita untuk berulang-ulang. Tempat dan waktu di mana kita berulang kali ke sana. Dan setiap kita ke sana, kita terbebas daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Idul Fitri. Namun ternyata syarat untuk terbebas daripada dosa tersebut ada yang disebut dengan kata taubat. Kalau kita dulu tuh ngomongnya taubat. Kalau anak zaman now tuh bilangnya hijrah gitu ya. Padahal yang benar tuh adalah taubat. Kalau hijrah itu belum tentu hijrah dari buruk ke baik. Bisa saja dia hijrah dari baik ke buruk. Ya, kalau hijrah itu artinya kan berpindah. Nah, berpindah itu belum tentu dari buruk ke baik. Bisa saja dari baik ke buruk. Nah, kalau taubat udah jelas dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu terbaik untuk bertaubat. Ada tempat terbaik untuk bertaubat. Ada keadaan terbaik untuk bertaubat. Namun dari semua itu, yang paling bagus untuk bertaubat itu adalah segera setelah melakukan dosa. Karena kata Al-Quran begini, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kepada ila maghfiratim mir rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin, dan surganya. Jadi kalau memang cita-cita kita adalah surga, cita-cita kita adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala, maka ya iya, kita harus bersegera menuju pengampunan. Karena orang yang masuk ke dalam surganya Allah bukanlah orang yang tidak pernah melakukan dosa. Tapi mereka adalah orang-orang yang ketika berdosa, mereka segera kembali kepada Allah, mereka segera bertaubat. Ya. Mana sih orang-orang yang disebut dengan orang yang bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala? Syaratnya taubat dulu deh. Kenapa kita harus segera bertaubat? Jadi kalau pertanyaannya judul temanya adalah waktu yang baik untuk bertaubat, gak usah nunggu Ramadan untuk bertaubat. Segera setelah melakukan kesalahan, langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang kayak gini, ya udahlah gue tobatnya nanti pas umroh aja. Ya udah gue tobatnya nanti pas udah nikah. Ya udah gue tobatnya pas ini. Gue tobatnya pas ini. Tidak ada yang bisa menjamin umur kita. Tidak ada yang bisa menjamin kita masih ada kesempatan untuk bertaubat. Tidak ada yang menjamin itu. Maka sebuah kisah yang sangat masyhur. Seorang datang kepada rahib di masa Nabi Isa alaihissalam. Ya. Seorang yang kehilangan arah. Ya, kerjaannya maksiat terus. Telah membunuh 99 orang. Datang kepada seorang rahib. Lalu dia bertanya kepada rahib tersebut. Wahai rahib, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah saya masih bisa masuk surga? Maka kata rahib tersebut, kau sungguh keterlaluan. Mana mungkin orang sekotor engkau bisa masuk ke dalam surga. Sakit hatilah pembunuh tadi. Ditikamnya si rahib itu. Lalu genaplah 100 orang yang dibunuh bersama dengan rahib tadi. Lalu dia menemui orang yang ke-101. Lalu dia bertanya kepada orang tersebut mengatakan, saya telah membunuh 100 orang. Salah satu di antaranya adalah seorang rahib. Sekarang kau harus jawab pertanyaan saya. Kalau tidak saya akan membunuhmu juga. Apakah orang seperti saya masih bisa bertaubat? Masih bisa memohon ampunan dari Allah? Apa kata orang biasa tadi? Orang biasa namun dia adalah orang soleh. Mengatakan, tentu saja engkau masih bisa diterima taubatnya oleh Allah. Namun dengan cara apa? Caranya engkau pergi tinggalkan kampung ini. Dengan cara engkau pergi tinggalkan kampung ini. Maka orang tersebut menangis, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun berjalan meninggalkan kampung yang disebutkan tadi. Ketika dia berjalan, semakin jauh dia berjalan, semakin letih. Dia semakin sedih mengingat dosa-dosanya, penyesalan-penyesalan yang ada. Dan akhirnya saking sedihnya, menahan lapar dan haus pun, hatinya pun bergejolak. Dia pun terjatuh pingsan lalu meninggal dunia di tengah jalan.
Lalu Allah mengutus malaikatnya untuk menjemputnya. Malaikat yang pertama adalah malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, orang ini adalah bagian saya. Saya akan mengantarkannya ke pintu surga karena dia adalah orang yang bertaubat. Kata malaikat yang satu, malaikat penjaga neraka mengatakan, tidak, orang ini telah membunuh 100 orang dan salah satu diantaranya adalah rahib, belum lagi orang-orang yang lainnya. Maka dia tidak berhak masuk surga, dia berhak masuk neraka, dia harus masuk neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kedua malaikat tersebut dengan mengatakan, maka ukurlah jaraknya. Apakah dia lebih dekat daripada tempat membunuhnya tadi, tempat bertobatnya, atau dia lebih dekat ke kampung halaman yang akan dia tuju. Jikalau dia lebih dekat dengan tempat dia tadi bermaksiat, membunuh orang, maka dia masuk neraka. Jikalau dia lebih dekat dengan kampung halaman yang akan dia tuju, tempat dia berhijrah tadi, pindah, maka dia masukkan dia ke surga. Ternyata hanya berjarak beberapa meter lebih dekat ke tempat selanjutnya. Subhanallah. Itulah ilustrasi bagaimana Allah mengampuni seseorang. Allah tidak peduli bagaimana banyaknya dosa kita, bagaimana buruknya masa lalu kita. Yang Allah pedulikan bagaimana jikalau kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, taubat itu, menyesal. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibenci Allah adalah qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Yang dibenci adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Dan juga jangan pernah menghitung-hitung ini mah dosa kecil, ini mah dosa besar, ini dosa kecil, dosa besar. Semuanya sama jikalau niatnya untuk meremehkan Allah. Bukan karena kecilnya dosa, tapi karena meremehkan yang maha kuasa. Bukan karena besarnya dosa. Lihat, jangan melihat besarnya dosa, tapi lihatlah bagaimanapun besarnya dosa kita, masih jauh lebih besar lagi pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kembali kepada Allah, Allah pasti akan mengampuninya bagaimanapun bentuknya, dan jangan pernah meremehkan dosa apapun itu. Insya Allah semoga kita menjadi orang yang fitrih di hari Idul Fitri nanti insya Allah. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.